Make upin ibu hajat sunatan di kampung sendiri. Halo guys, hari ini aku seneng banget. Pokoknya aku seneng banget hari ini. Kalian tahu kenapa aku seneng banget hari ini? Pokoknya kalau aku udah dapet klien di kampung sendiri itu bawaannya tuh happy terus. Karena mendapat kebanggaan tersendiri gitu. Bisa dipercaya sama orang di kampung gitu. Biasanya mua itu kebanyakan kerjanya di kampung orang dan gak dipercaya di kampung sendiri ya. Aku juga gak tahu kenapa, dan aku udah sering mendengar mua-mua pemula ataupun mua-mua senior juga udah sering kayak orang-orang di kampung tuh lebih memilih mua yang lain dibanding mua di kampung sendiri, dan itu udah kayak udah umum banget dan gak heran. Tapi ternyata aku tuh kalau misalkan dipakai sama orang di kampung sendiri tuh happy banget, makanya aku senang banget. Hari ini aku tuh mau make upin salah satu orang yang pernah mudanya juga bareng sama, suka main bareng sama aku kayak gitu. Dan ini aku tuh udah sampai rumahnya, dan ternyata rumahnya tuh nggak muat guys, karena banyak banget keluarga dari suaminya yang datang dari Lampung. Ya udah, kita mau make up di rumah ibunya aja. Kalau rumah ibunya tuh luas banget guys, kayak rumah nenek aku zaman dulu gitu. Dan ini tuh ternyata aku dimasukin kamar, kayaknya tuh kayak nggak mau deh, nggak bisa kalau di kamar. Bukan apa, karena kayak nggak ada colokan ataupun nggak ada meja gitu. Ya udah, aku memilih di ruang tamunya yang ada bed, terus ada kursi juga, ada colokan juga, jadi aku bisa nyolokin ring light aku. Ya udah, aku siap-siapin semuanya. Terus ini juga belum mandi katanya, aku kepagian datangnya. Aku emang kayak gitu. Aku tuh paling nggak bisa make up terburu-buru. Apalagi make up satu orang itu aku nggak mau berhenti guys. Aku tuh maunya aku aja mukanya. Begitulah ya, kerja sesuai hobi. Jadi aku tuh emang udah hobi banget yang namanya make upin orang. Tapi bukan berarti aku nggak bisa make upin orang banyak guys. Sebelumnya di bulan-bulan kemarin tuh aku sampai pegang 7-9 orang dalam satu hari. Dan bahkan itu nggak satu hari, hanya beberapa jam aja aku bisa gitu. Cuman kan kalau misalkan bisa waktunya lebih panjang, kenapa tidak gitu loh. Dan pada akhirnya aku make up banyak kayak gitu tuh bukan karena rugi di aku tetap untung guys. Cuman aku tuh nggak bisa punya dokumentasi. Jadi kayak make up 9 orang itu bukan hanya make up aja, udah plus hijab juga. Bayangin aja, itu tangan aku cuma 2 loh guys, tapi aku bisa menyelesaikan semuanya. Yang pada akhirnya dokumentasinya yang nggak ada. Sedangkan aku tuh orang yang paling rempong banget. Kalau mau ngejob itu udah kayak orang mau pindahan guys. Kayak lampu tuh harus bawa beberapa, terus reflektor, terus kamera kayak gitu, terus belum lagi tas make up yang penuh dan berat. Dan pada akhirnya barang-barang itu nggak semua kepake kalau misalkan aku itu nggak kekejar sama waktunya guys. Jadi menurut aku itu sih menjadi pengalaman aku banget sih, supaya nanti kalau misalkan aku tuh udah semakin jangkauannya udah luas, aku pengen banget bawaan aku tuh semakin sedikit dan semakin ringkes kayak gitu. By the way, kalian fokus sama suara aku yang merdu ini, atau kalian lihat sih tutorial makeup aku yang nggak seberapa itu. Karena aku nggak semua record ya, memori aku tuh nggak cukup kalau misalkan harus berjam-jam kayak gitu, kecuali aku pakai kamera, dan itu harus menambah beban aku membawa tripod. Kalau pakai kamera jadi ya udah lah ya, seadanya aja. Dan menurut aku ini kalau misalkan diambil pelajarannya bisa banget dari cara pengaplikasian complexion kayak gini, bisa banget dipelajari untuk yang lagi belajar make up. Jadi ini tuh acaranya tanpa pelaminan, yang di atas podium kayak gitu, hanya tempat duduk biasa aja. Jadi aku tuh bener-bener kayak mencari sesuatu yang harus tahan gitu di wajahnya, apa supaya skin prep aku tuh mampu menahan panas seharian di bawah tenda gitu kan. Kalau misalkan kita duduk di pelaminan atau di atas podium, itu bisa ada kipas angin atau blower kayak gitu. Tapi kalau misalkan duduk di tenda biasa dan nggak ada colokan di tengah-tengah tempat duduk, nggak akan ada kipas angin. Itu sih yang menurut aku sedikit khawatir, karena keringet yang gak berhenti-berhenti saking panasnya, takut lupa digosok guys. Tapi aku udah wanti-wanti sih, kalau misalkan ngelap keringet tuh cukup di tap-tap aja, mau pakai spons ataupun tisu. Karena kita udah uji coba, setelah complexion dipasang pun gak ada masalah dan gak akan nempel ke tisu. Insya Allah aman sih guys. Ini tuh foundationnya tipis banget ya, dan aku tuh ngikutin warna kulitnya karena dia tuh nggak mau medok. Dan pokoknya happy banget hari ini aku. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. See you, bye bye.